Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sepasang suami istri terpaksa diamankan pihak kepolisian usai membawa kabur motor milik tetangganya. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare hadirkan rumah bibit buah yang diperuntukkan untuk buah yang bisa dibibit sendiri seperti bibit cabai guna menunjang inovasi Parepare berbuah. Guna menunjang inovasi Parepare berbuah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare melalui program Bibit Peduli Pangan menambah sarana berupa rumah bibit buah. Rencananya, rumah bibit buah tersebut diperuntukkan untuk buah yang bisa dibibit sendiri atau secara mandiri, sama seperti bibit cabai pada program biduan sebelumnya. Sehingga dengan adanya sarana rumah bibit buah ini ke depannya, dapat memberikan tanaman buah hasil dari pembibitan mandiri di Dinas Ketahanan Pangan untuk masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare Muhammad Nur mengungkapkan, saat ini jenis buah yang tersedia di rumah bibit buah masih terbatas, yakni pepaya California. Terima kasih untuk Dinas Ketahanan Pangan ini dengan pembangunan sarana rumah buah, bibit buah ini merupakan inovasi kami juga terkait dengan anjuran dari Bapak Wali Kota bahwa Kota Parepare harus ada juga buah-buahan. Untuk itu kami selaku instansi teknis berupaya agar mengadakan juga tanaman buah untuk dapat ditanam di Kota Parepare. Sehingga dengan adanya sarana rumah bibit buah ini, sehingga dapat memberikan ke depan nanti kepada masyarakat terkait dengan tanaman buah. Nah, salah satu contoh di kebun bibit buah kami ini untuk sementara ini adalah pepaya California. Di samping itu juga nanti ke depan tetap kami berupaya untuk beberapa jenis tanaman buah yang akan dikembangkan di Kota Parepare seperti lengkeng, markisa, anggur, rambutan, dan jeruk. Itu juga jeruk manis yang diupayakan ada di Kota Parepare, sehingga Kota Parepare akan berkesan juga bahwa Parepare juga adalah merupakan kota buah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, agar dapat mengantongi ijazah yang dapat dipergunakan setelah selesai menjalani hukuman, puluhan warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Parepare mengikuti ujian kesetaraan paket B dan paket C secara tatap muka. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Puluhan warga binaan mengikuti ujian kesetaraan paket C dan paket B secara tatap muka yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin 24 Mei 2021. Pelaksanaan ujian paket C dan B ini merupakan kerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Kota Parepare. Pesertanya berasal dari warga binaan yang tidak menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP maupun SMA sebelum menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Staf Pembinaan Lapas Parepare Dirga Ayu mengatakan, setelah dilakukan inventarisir, sejumlah warga binaan tidak menyelesaikan pendidikan tingkat SMP dan SMA, sehingga dilakukan pembinaan lanjutan sebelum mengikuti ujian paket C dan paket B. Kami inventarisir beberapa warga binaan yang belum menamatkan sekolahnya, ada yang putus sekolah, ada yang tidak melanjutkan sendiri sekolahnya. Jadi kami inventarisir, kemudian kami berikan pembinaan lanjutan, kami koordinasi dengan pihak SKB, kami kerjasama, akhirnya kami mengadakan program pendidikan kesetaraan paket B dan paket C untuk mengcover tingkat pendidikan mereka, untuk mengcover jenjang pendidikan mereka yang belum selesai. Ini ada berapa warga binaan sih yang ikut, Bu? Untuk paket C sendiri ada 6 warga binaan yang sudah ujian, untuk paket B ada 13 orang. Warga binaan yang mengikuti ujian ini dilakukan secara tatap muka. Hal ini berbeda dengan peserta ujian paket C dan paket B yang diikuti oleh masyarakat di luar lapas.
Tutor Kesetaraan SKB Parepare Haja Marni mengatakan tidak ada perbedaan antara peserta ujian dari warga binaan dengan peserta dari masyarakat umum. Warga binaan mengikuti ujian secara tatap muka karena tidak diperkenankan memiliki telepon pintar. Sementara peserta ujian paket C dan B dari masyarakat umum mengikuti ujian dengan sistem online. Kalau ini kan kerjasama dengan Lapas, jadi dia alurnya dari Dinas Pendidikan, terus ditugaskan dari SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Ini apa saja Bu yang dipelajari ini untuk ujiannya nih? Mata pelajaran yang diikutkan di sini sama dengan di formal. Jadi ada 10 mata pelajaran. Persis dengan SMP, sama dengan di sini paket B. Oh, tidak ada perbedaan Bu ya? Tidak ada. Terus ini kan sistemnya tatap muka karena di sini keterbatasan dengan alat-alatnya seperti HP. Kalau di SKB sendiri warga belajarnya itu sistem online. Nah, itu dilaksanakan jam 1. Setelah dari sini lanjut di sana. Ujian kesetaraan ini bertujuan untuk mendapatkan ijazah yang kelak dapat dipergunakan setelah warga binaan itu selesai menjalani hukuman. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lapas Parepare Simung mengatakan, lembaga pemasyarakatan memberikan perhatian warga binaan pasca menjalani hukuman. Salah satunya dengan mengikut sertakan ujian paket C dan paket B agar warga binaan mengantongi ijazah dan dapat dipergunakan di masyarakat. Sebagai kami dari Lapas sangat menguntungkan bagi warga binaan kami karena di samping menjalani hukuman yang ada di dalam lapas, mereka juga ini mendapatkan ijazah sesuai dengan yang diikuti. Misalnya ada yang pakai B dan C. Ujian kesetaraan saat ini diikuti sebanyak 6 orang untuk mendapatkan ijazah paket C setingkat SMA-SMK yang dilaksanakan sehari sebelumnya. Sedangkan 13 orang warga binaan lainnya mengikuti ujian paket B setingkat SMP. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pokja 4 TPPKK Kota Parepare bekerja sama dengan pihak Puskesmas guna mengontrol kesehatan para lansia binaan Pokja 4. Sejumlah lansia mengikuti senam di pelataran Pasar Sumpang, Minangai. Sejumlah lansia mengikuti senam di pelataran Pasar Sumpang, Minangai baru-baru ini. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan binaan Pokja 4 TPPKK Kota Parepare. Senam lansia sendiri merupakan serangkaian gerak atau latihan fisik yang dilakukan orang lanjut usia untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Melalui kegiatan tersebut, Pokja 4 TPPKK Kota Parepare juga bekerja sama dengan pihak Puskesmas guna mengontrol kesehatan para lansia binaan Pokja 4. Bukan hanya di Kelurahan Sumpang, Minangai, namun senam lansia serta pemeriksaan kesehatan seperti ini juga dilakukan di seluruh kecamatan dan kelurahan binaan Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Ya, jadi hari ini kita melaksanakan senam lansia di Kelurahan Sumpang, Minangai yang merupakan salah satu binaan Pokja 4 Kota Parepare. Sebenarnya kegiatan ini rutin dilaksanakan hampir setiap minggu. Jadi kami ikut di dalamnya untuk turut membina kelompok senam lansia ini. Ya, jadi yang ikut dalam kegiatan ini yaitu umur 55 tahun ke atas ya. Kemudian diharapkan dengan adanya senam ini kita juga bekerja sama dengan pihak Puskesmas untuk mengontrol kesehatan para lansia di binaan Pokja 4 Kota Parepare. Ya, dengan adanya kegiatan ini kita berharap para lansia bisa lebih produktif, ya. Kemudian ada kegiatan rutin yang dilaksanakan sehingga aktivitas lansia itu bisa lebih terkontrol lagi. Kemudian lansia merasa berdaya guna, dan yang paling penting adalah di usianya yang semakin tua, lansia tidak merasa dikucilkan, lansia merasa bahwa dia masih bermanfaat bagi orang lain. Oh tidak, jadi ini adalah hanya salah satu saja. Jadi setiap kelurahan, hampir setiap kelurahan itu ada binaan untuk senam lansia Pokja 4 Kota Parepare. Siap.
Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Sepasang suami istri terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian usai membawa kabur motor milik tetangganya sendiri. Dalam melakukan aksinya, pelaku menduplikat kunci motor korbannya. Kini kedua pelaku ditahan di Mapolsek Ujung Polres Parepare untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polsek Ujung Kota Parepare menangkap dua pelaku pencurian dengan modus menggunakan duplikat kunci motor korbannya. Sebelum melancarkan aksinya, kedua pelaku berpura-pura meminjam motor korban beserta STNK. Selanjutnya, kedua pelaku yang merupakan suami istri ini menduplikat kunci motor di sebuah toko duplikat kunci dengan bermodalkan STNK motor korban agar pembuat kunci percaya bahwa motor tersebut milik pelaku. Setelah mendapatkan kunci duplikat, kedua pasangan ini mengembalikan motor korbannya dan kembali pada dini hari untuk mengambil motor korban yang juga merupakan tetangganya sendiri. Diketahui pelaku laki-laki berinisial AR berumur 20 tahun warga kota Parepare dan perempuan JN berumur 28 tahun warga Kabupaten Toraja. Dari keterangan polisi, kedua pelaku berhubungan suami istri usai melakukan pernikahan siri. Kedua pelaku kini berada di Mapolsek Ujung Polres Parepare dengan barang bukti 1 unit sepeda motor matic. Keduanya terancam pasal 363 pencurian dan pemberatan dengan hukuman 5 tahun penjara. Membuatkan duplikat kunci motor dengan cara pertama-tama dia meminjam kendaraan korban. Dia pinjam dulu, baru dia setelah dipinjam, pelaku mengendakan kuncinya di tempat pembuatan kunci yang ada di sekitar Pasar Senggol. Setelah digandakan, motornya dikembalikan ke pemilik yang sebenarnya karena kebetulan bertetangga ini awalnya karena dia ngontrak di sebelah rumah korban, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SMK 2 Parepare, STM. Setelah dikembalikan itu motor dalam keadaan utuh. Karena niat awalnya mencuri ini motor pada malam hari, korban yang pemilik kendaraan sudah tertidur lelap. Pelaku masuk mengambil kendaraan ini dan membawa lari kendaraan tersebut. Yang perempuan ini dari Toraja, yang laki-laki Parepare, yang laki-laki berumur 20 tahun, yang perempuannya 28 tahun. Hubungannya dengan si pelaku ini? Menurut pengakuannya sudah menikah tapi menikah siri informasinya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, penyuluhan pencegahan stunting di Balai Ainun Kota Parepare baru-baru ini dilaksanakan oleh Pokja 4 TP PKK Kota Parepare. Diharapkan melalui kegiatan ini, kader PKK bisa menjadi sebagai perpanjangan tangan membantu pemerintah mengatasi permasalahan kesehatan. Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kota Parepare baru-baru ini menggelar penyuluhan pencegahan stunting di Balai Ainun. Kegiatan yang dibuka langsung Ketua TP PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan secara virtual ini menjadi wadah bagi para seluruh kader-kader PKK baik tingkat kecamatan dan kelurahan dalam menyampaikan permasalahan yang ditemukan di lapangan maupun menyampaikan masukan terkait pencegahan stunting di Kota Parepare. Ketua Pokja 4 TP PKK Kota Parepare yang ditemui usai kegiatan mengharapkan kader PKK sebagai perpanjangan tangan dapat membantu pemerintah mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di Kota Parepare. Jadi hari ini Pokja 4 PKK Kota Parepare melaksanakan penyuluhan pencegahan stunting terintegrasi yang melibatkan seluruh kader-kader PKK dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Ya, jadi tanggapan tadi itu bukti dari bahwa kader-kader PKK sangat antusias menerima materi ini dan tentu ingin perbaikan dan pelibatan diri untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, utamanya dalam pencegahan stunting. Harapannya tentu dengan adanya PKK, kader-kader PKK sebagai jembatan untuk membantu pemerintah mengatasi masalah kesehatan yang ada di Parepare. Jadi sebagai kader PKK ini membantu pemerintah mengatasi masalah kesehatan yang ada di Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, untuk menarik rasa empati masyarakat membantu rakyat Palestina, seorang pria melakukan aksi unik dalam menggalang dana dengan berjalan kaki sepanjang 180 km menggunakan kostum Spider-Man. Banyak aksi yang bisa dilakukan untuk membantu saudara kita yang berada di Palestina, salah satunya dengan menggalang dana. Uniknya, salah satu warga yang memakai kostum Spider-Man rela untuk berjalan kaki sepanjang 180 km untuk menggalang dana dari setiap daerah yang dilewatinya. Tak sedikit masyarakat yang ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan sedikit harta mereka untuk membantu tujuan dari sosok Spider-Man ini. Ialah Ahmad, sosok di balik pria berkostum Spider-Man ini berharap dengan berjalan kaki banyak masyarakat yang merasa tertarik untuk menyumbang. Sementara kostum Spider-Man yang dikenakannya merupakan ciri khasnya yang sudah lama dilakukannya saat melakukan aksi sosial seperti yang juga dilakukan saat ini. Alhamdulillah dari beberapa komunitas yang lain sudah menggunakan aksi galang dana kayak di lampu merah, apa segala macam. Dan saya mengambil cara sendiri dengan berjalan kaki begini agar dapat menarik simpati para donatur dan juga dapat membangkitkan semangat para relawan yang lain. Dana ini Pak nantinya akan dikirim kemana Pak? Insya Allah dana ini akan saya salurkan langsung di Makassar, yayasan yang terpercaya yang terjun langsung buat Palestina. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.